Sejak pertama kali didirikan, masjid merupakan salah satu tempat penting bagi umat Islam, karena masjid selalu menjadi pusat kegiatan umat. Setidaknya ada 4 fungsi masjid, selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah pada masa lalu, antara lain sebagai pusat pendidikan, institusi sosial, pusat pemerintahan, dan tempat perlindungan bagi kaum fakir. Sayangnya, fungsi-fungsi itu kini banyak ditanggalkan, karena masjid cenderung hanya khusus sebagai tempat ibadah. Bahkan saat ini banyak masjid yang hanya boleh dimasuki ketika waktu ibadah tiba. Salah satu hal unik ada di Masjid Al-Istiqomah Base Camp, Timika, Papua. Di masjid ini terlihat jelas peran sosial dan komunitasnya. Semua individu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, terkait dengan masjid. Mereka memandang Masjid Al-Istiqomah Base Camp sebagai pusat sosial, budaya, dan ritual. Juga berkumpulnya jamaah dari berbagai kalangan untuk bertukar pendapat, juga ide. Ini yang menyebabkan Masjid Al-Istiqomah selalu semarak dengan berbagai aktivitas, terutama pada hari libur. Sebagian orang bahkan melihat hal aneh karena di masjid ini, pada hari Sabtu dan Ahad atau hari libur lainnya, berlangsung aneka kegiatan. Kalau dia sudah otomatis pasang, dia akan berbunyi sendiri, mendeteksi, alat ini mendeteksi. Jadi kalau kita mendeteksi, minggir. Ini sudah pasang ya, dia akan bilang alat mendeteksi. Begitu mendeteksi, kok tanya apa tadi Pak? Gini ya, sudah nelpon ke situ kan, panggil bantuan, berarti telepon 74 kali, artinya rescue akan datang. Nah sambil silakan. Jajaran pengurus Masjid Al-Istiqomah ternyata tidak hanya bertugas untuk membersihkan masjid, mengumandangkan adzan, atau menyelenggarakan kajian, tapi mereka juga bertugas mengurus jamaah atau tamu yang tinggal di guest house masjid dan menyediakan segala keperluannya. Semua pengunjung yang berada di lingkungan Masjid Base Camp bahkan menjadi tanggung jawab para pengurus masjid. Pekerjaan kita, keluarga kita, mudah-mudahan bertambah berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Melanjutkan tentang tema bagaimana kita membina rumah tangga serumah di dunia dan seakhirat di surga. Berdirinya Masjid Al-Istiqomah Base Camp mempunyai kisah yang cukup panjang. Sebelum tahun 1996, karyawan muslim yang tinggal dan bekerja di area base camp, bandara dan sekitarnya harus menjalankan sholat Jumat dengan menempati ruang mess hall non-staff. Karena ruangan itu merupakan ruang makan karyawan, maka ketika akan digunakan untuk sholat Jumat, ruangan disekat menjadi 2 bagian dengan kain setinggi 2 meter. Setengah ruangan digunakan untuk sholat, sedangkan separuh lainnya untuk ruang makan siang karyawan yang lain. Pada waktu itu, sholat Jumat juga harus dilaksanakan menunggu di luar jam sibuk karyawan. Ketidaknyamanan itu
semakin terasa ketika berada di bulan Ramadan. Tahun demi tahun berjalan, dan karena jamaah terus bertambah, kemudian kebutuhan tempat ibadah semakin mendesak. Lalu muncul inisiatif untuk membangun sarana ibadah yang lebih memadai dan representatif. Sejarah berdirinya Masjid Al-Istiqomah Base Camp tak lepas dari peran Syahrial Busi, karyawan PT FI yang sangat peduli dengan kegiatan ibadah kaum muslimin di Lowland ketika itu. Pak Busi sangat berperan sejak pemilihan lahan, tahap perencanaan, hingga pembangunan masjid. Bersama para pengurus YMM Lowland dan karyawan Exploration di Base Camp, semua saling bahu-membahu mewujudkan berdirinya tempat ibadah yang memadai. Suatu hari Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet era Soeharto, Abdul Latif, mengadakan kunjungan ke wilayah kerja PT Freeport Indonesia. Pak Busi yang kala itu bertugas mendampingi Pak Abdul Latif ditanya, "Di mana masjid untuk sholat Jumat yang paling dekat?" Saat itu Pak Busi menjawab, "Hanya ada Masjid Al-Azhar di belakang Pasar Timika yang jaraknya beberapa kilometer dari base camp." Jawaban Pak Busi tentu membuat Pak Abdul Latif terkejut saat itu. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Pak Busi untuk menyampaikan kebutuhan tempat ibadah yang memadai bagi kaum muslimin di area base camp. Tanpa diduga, Pak Abdul Latif langsung antusias menyambut ide Pak Busi. Saat itu juga, sang Menteri Tenaga Kerja langsung memerintahkan jajarannya agar usulan pendirian masjid di base camp segera direalisasikan, mengingat lokasinya sudah ada dan sangat strategis, yakni berada di antara base camp dan Hotel Sheraton. Tak butuh waktu lama, pembangunan Masjid Al-Istiqomah Base Camp akhirnya dilaksanakan pada lahan seluas 30 kali 30 meter. Antusiasme pembangunan masjid saat itu sangat luar biasa, sehingga banyak pihak terlibat, antara lain para pengurus YMM Lowland, YMM Pusat, DKM Base Camp, dan tak ketinggalan para sponsor yang ingin segera mewujudkan berdirinya tempat ibadah yang sudah lama diimpikan. Bangunan Masjid Al-Istiqomah akhirnya berdiri dengan luas 12 kali 12 meter. Meski saat itu sangat sederhana, namun dirasakan benar manfaatnya sebagai sarana ibadah bagi para pekerja di lingkungan base camp, bandara, serta masyarakat sekitar. Masjid Al-Istiqomah ini ternyata tak pernah diresmikan pendiriannya, karena ketika bangunannya sudah layak, langsung digunakan sebagai sarana ibadah. Hal itu merupakan bentuk ekspresi sekaligus kebanggaan para jamaah di area base camp yang sudah terlalu lama menambahkan adanya sebuah tempat ibadah. Setelah puluhan tahun berdiri, sejak bulan Mei hingga Juni 2022, Masjid Al-Istiqomah direnovasi, mengingat jumlah jamaah yang terus bertambah, sehingga saat ini bangunannya lebih luas dan representatif. Saya tertarik dengan suasana masjid di sini. Kenapa bisa menjadi ramai dan menjadi tempat rekreasi, tidak hanya sekedar tempat untuk beribadah? Ya, baik. Terima kasih Pak Abtono. Yang pertama mungkin kita ya awal beberapa tahun lalu mungkin melihat antusiasme atau
aspirasi daripada jamaah, terutama dari residen di sini. Kira-kira mereka ingin seperti apa, gitu kan? Nah, karena tentunya kan memang fungsi masjid ini cukup tidak hanya mendapat tempat ibadah atau yang resmi yang biasa kita lakukan 5 waktu, sholat, pengajian dan sebagainya. Mereka kemudian mengusulkan untuk ada sarana olahraga. Nah, baru kita fasilitasi dengan mencoba membangun dan mengadakan sarana olahraga. Diawali dengan tenis meja waktu itu. Kemudian juga kita coba bikin kantin yang dimana dijual barang-barang untuk membeli kebutuhan jamaah yang ringan-ringan aja, yang kebutuhan sehari-hari seperti ya kebutuhan sanitasi, higienis gitu. Kemudian makanan-makanan ringan, minuman ringan, hanya sekedar untuk biar jamaah bisa berinteraksi dengan media kita santai-santai sambil bercerita, mereka minum. Kemudian juga ada pendapatan buat masjid dari penjualan tersebut. Nah, kemudian jamaah juga mengusulkan lagi pengen ada kegiatan lain, misalkan contoh panahan. Nah, kita fasilitasi juga, kita berikan izinnya, kita akomodir tempatnya. Kemudian kita juga welcome kepada jamaah dan mungkin tidak hanya yang ada di sini tapi dari Timika. Orang mulai datang tertarik ke sini gitu kan, sehingga menambah semaraknya situasi masjid di Basecamp ini. Kemudian lihat lagi ada potensi, kebetulan ada teman-teman yang senang bela diri, ya kebetulan kita juga ada yang bisa melatih dan ada perguruan resmi yang bisa mengakomodir. Kita juga tampung akomodir ke keinginan tersebut. Akhirnya mulai dari sedikit, banyak. Akhirnya orang tertarik datang ke masjid untuk selain untuk beribadah secara rutin, ada juga untuk berolahraga. Kemudian mungkin kalau lihat di sekitar sini ada kolam ikan, ya kita isi ikan koi, anak-anak bisa lihat. Minggu itu bisa kami olahraga, mampir di sini melihat ikan, kemudian berbelanja di kantin, kami sebagian berolahraga. Nah, kemudian karena juga banyak yang lewat atau yang datang ke sini dari Timika, mereka melihat ini ada olahraga, mereka mau ikutan. Akhirnya setelah langsung mereka daftar di sini, ikut bela diri, karate di sini, ikut tenis meja, ikut panahan. Kami juga mengajak orang untuk ke masjid, mengenal minimal mereka familiar dengan suasana masjid, dari anak-anak hingga orang dewasa. Masjid Al-Istiqomah Basecamp di Timika, Papua, ini menjadi salah satu contoh ideal bagaimana sebuah tempat ibadah yang fungsinya selalu berubah karena mengikuti perubahan zaman. Meski fungsi masjid yang paling utama, yakni sebagai tempat ibadah, tetap dipertahankan. Terlihat jelas di masjid ini, para pengurus mampu memfungsikan tempat ibadah tak hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga membahagiakan sesama. Bekal 3 hari untuk kebutuhan keluarganya. 3 hari dia berangkat bekerja. Berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Berangkatlah dia, kemudian selimoan kepada Allah, ya Allah, yang surkumullah, engkaulah memberi pertolongan, berikan tolongan kepada kami. Dia berangkat, tahu-tahu dia ikut rombongan khalifah